Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Bapak Agung Riyadi selaku dosen Manpro kami dan teman-teman ILF A2 malam sekalian. Pertama-tama, kami dari kelompok 5 senang mengucapkan rasa terima kasih karena telah diberi waktu untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Proyek Web CMS Batik Wakaroros. Untuk tim proyek kami, ada pengusul proyek yaitu Ibu Yeni Rokayati, manajer proyek kami yaitu Pak Agung Riyadi, dan saya sendiri sebagai ketua kelompok Atalaya Netania, dan anggota kami Gerardus Yoel Tajris Pujiano, Karina Ajeng Deananda Putri, dan Muhammad Nabil. Sebelum memperkenalkan mengenai website kami, saya sendiri senang menjelaskan sejarah singkat mengenai Batik Wakaroros. Jadi, motif batik Wakaroros itu sendiri berasal dari akar tanaman pakis yang menjuntai di pedalaman Kutai Timur. Dan orang Kutai menyebutnya dengan akar oros. Lalu dari tanaman itu timbullah ide kreatif dari seorang pelukis yang bernama Agung, guru seni lukis di SMA Negeri 1 Sangatta Utara pada tahun 2009 untuk memfasilitasi masyarakat yang berminat membatik dan dibimbing untuk menjadi pengusaha batik sehingga cetusan ide motif batik tersebut dapat dilestarikan sebagai usaha UMKM Batik Kutai Timur. Apa tujuan proyek Ya, buatan website CMS Batik Wakaroros? Aplikasi web sebuah UMKM penjualan batik dari Kabupaten Kutai Timur yang bertujuan untuk mempromosikan serta mengenalkan produk batik Wakaroros dan membahas secara singkat sejarah, menampilkan produk, serta proses pembuatan batik tersebut, serta link kontak yang akan disematkan. Oke, berikutnya di sini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional admin dapat melakukan login, mengubah profil, menambahkan informasi kontak melalui WhatsApp untuk memudahkan komunikasi dan pemesanan langsung dengan pembeli, menambahkan sejarah terkait produk yang dipromosikan, dan mengolah produk, menambahkan beberapa katalog serta sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan branding produk. Oke, dan ini ada kebutuhan fungsional visitor. Visitor dapat melihat landing page, dapat membaca deskripsi sejarah produk yang tertera di website, melihat katalog produk serta proses pembuatan yang tertera di website, menghubungi penjual atau admin melalui WhatsApp untuk melakukan pemesanan produk dan mempelajari proses kap batik tersebut. Ini kebutuhan non fungsional. Antarmuka aplikasi yang mudah dipahami dan user friendly, pengguna yang intuitif dan mudah dinavigasi, responsif dan cepat diakses, bahkan saat jumlah produk banyak, meningkatkan keamanan data dengan menggunakan token untuk melindungi diri dari serangan cross-site request. Di sini selanjutnya ada diagram IRD. Pengunjung di sini bisa melihat katalog dan menghubungi penjual selama memberi komentar. Penjual di sini menyediakan batik, punya data nama, nomor telepon, dan alamat produksi. Di bagian katalog ini berisi data batik, itu nama, jenis, deskripsi, sejarah, dan siapa penjualnya. Dan di bagian admin bertugas mengolah katalog. Adapun desain wireframe yang kami punya di gambar pertama ini ada bagian home dari desain kami. Yang kedua ada bagian sejarah. Next. Yang bagian ketiga ada katalog yang berupa gambar dan motif-motif batik yang akan ditampilkan. Yang keempat ada nilai-nilai kehidupan dari batik Wakaroros yang saat ini kami gunakan. Next. baik, mengenai histori pelaksanaan proyek kami, untuk planning, kami merancang sesuai arahan Manpro, menyusun tema proyek, mempersiapkan software dan hardware. Untuk analisis, kami menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta merumuskan sebab akibat dan menghubungi pihak dari UMKM tersebut. Lalu dengan desain, kami membuat desain wireframe menggunakan Canva, membuat diagram use case dan IARD. Presentase pelaksanaan proyek. Untuk presentase pelaksanaan proyek kami sendiri, kami dapat mengambil rata-rata 50%, dan seperti yang dapat kita lihat di layar itu sendiri, prosesnya
mulai dari planning, analisis, dan desain. Adapun kendala penyelesaian proyek kami, yang pertama, adapun kurangnya komunikasi antar anggota tim dikarenakan sulit membagi waktu dan menyebabkan kejar deadline. Yang kedua, ada error bug yang terjadi pada proses implementasi. Yang ketiga, ada SMPP double pada perangkat yang menyebabkan Laravel gagal mengidentifikasi localhost. Next. Pembagian kerja dan kontribusi. Untuk semua anggota sendiri berkontribusi dalam proses perancangan dan luaran yang dihasilkan adalah dokumen RPP dan tema proyek. Untuk saya sendiri, ketua, yaitu Atalaya Netania dan Karina Ajeng Dena Putri, menganalisis tabel kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk Gerardus Yuel Tajris Pujono dan Atalaya Netania, atau saya sendiri, kami mendesain wireframe desain UI UX, dan Muhammad Nabil dan Gerardus Yuel Tajris Pujono juga mendesain ERD, diagram use case, dan flowchart. Untuk rencana tahapan selanjutnya, kami akan mengimplementasikan website, menguji DBMS, deployment aplikasi, pembuatan laporan akhir dan poster, serta persiapan presentasi akhir. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata dan sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Kami mohon maaf. Selamat malam.